A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa fattaqullaha la'allakum tattaqun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat ini, sama-sama meluruskan niat. Kita pengen kumpul untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa mendatangkan manfaat yang banyak buat kita, insyaallah. Kita mau bahas satu bab berkaitan tentang kaya hati di tengah resesi. Ini kayaknya hayalan setiap orang ya, pengen memiliki hati yang kaya walaupun di tengah ujian yang silih berganti gitu. Allah ciptakan manusia ini kan ahsanut taqwim, ciptaan yang terbaik. Artinya ciptaan yang terbaik yang dimaksud di sini makhluk yang betul-betul bisa hidup dimanapun dia berada, dalam kondisi lapang maupun sempit. Makhluk yang bernama manusia ini mampu untuk menghadapi kelapangan dan kesempitan tersebut. Karena Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami Allah telah ciptakan manusia ini ahsan, terbaik. Kalau memang terbaik, tentu tidak diragukan yang namanya manusia ini secara umum merupakan pemimpin khalifah di muka bumi. Dan kita tahu masalah khalifah itu kan bukan cuma satu dua masalah, sekian masalah bakal dihadapi. Makanya Allah menjanjikan kepada manusia, kalau kau bersyukur ku tambah, kalau kau sabar aku bersamamu, gitu loh kata Allah ya. Jadi harusnya menjadi orang yang mampu untuk itu, gitu loh. Cuma tinggal mindset, cara berpikir kita, dan kita mau kemana, mengarahkan pikiran kita ini. Kalau bahasanya kita ini tidak terjebak dalam resesi ekonomi atau resesi-resesi yang lain, tentu kita ikuti yang Nabi sampaikan. Kata Nabi, kalau ukurannya dunia itu harta, ya salah ya. Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinaun nafsi. Ya, kalau orang ingin mengatasnamakan kaya, beliau pun bicarakan tentang kekayaan. Kata beliau, laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghinaun nafsi. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Karena kalau orang kaya harta, satu waktu dia nggak punya harta, ya agak susah. Ya, agak susah orang kaya lagi jatuh usahanya,
mesti kumpul sama orang-orang yang nggak kaya agak susah. Jangankan orang kaya, orang yang biasa dapat gaji bulanan saja resign. Mulai buka usaha berharap ada gaji harian, nggak gampang. Butuh adaptasi. Ya, walaupun yang namanya manusia ini makhluk yang bisa beradaptasi. Harusnya dia mampu. Tinggal bagaimana dia menghadapi proses untuk kemampuannya tadi. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau bicara bantuan kata Allah, wasta'inu, kamu minta tolong sama Allah, bis-sabri was-salah, dengan sabar. Kenapa bahasanya dengan sabar? Karena perubahan itu butuh waktu. Kita ini makhluk yang butuh waktu. Makanya Allah bersumpah demi waktu untuk manusia. Rugi kalian punya waktu dibuang-buang, itu rugi. Nggak berasa, cepet banget berputar waktu. Perasaan baru tadi subuh, ini udah masuk 9:30 kurang. Bubar menjelang zuhur kita. Nggak lama udah asar lagi. Pulang ke rumah, ya Allah dia lagi ya Allah. Kebayang. Ya nggak tahu di mana tempat istirahat yang enak, kita nggak tahu lah. Ya, tapi yang pasti memang waktu tepat. Kalau Allah nggak butuh waktu. Allah tinggal bilang kun fayakun, nggak ada space lah. Kalau Allah bilang jadi maka jadilah. Makanya ketika Ibrahim dibakar, Allah nggak bilang hujan turun. Waduh, butuh mendung, belum petir, belum angin puting beliung, lama. Allah bilang ya nar kuni bardan, api dingin. Itu Allah tuh. Allah nggak butuh waktu. Kita makhluk butuh waktu. Makanya kenapa kita suruh minta tolong dengan sabar dan sholat? Karena nggak ada perubahan yang mendadak, yang langsung nggak ada. Pun terkesan mendadak, ada space waktunya. Ya, sambil sabar, sambil nunggu jawaban Tuhan, tolong bisolah, sholat. Kenapa kok bahasanya sabar dan sholat? Iya, sabar yang pasti memang mesti kita miliki untuk menunggu saatnya bantuan Tuhan. Adapun sholat ini protektor. Anda kalau nggak sholat, Anda gampang terprovokasi oleh keadaan. Karena sholat inilah yang dikatakan tanha anil faksa wal munkar. Sholat ini yang membuat orang tuh enggan berbuat keji dan mungkar. Ya Allah nggak suruh yang lain, Allah cuma suruh sabar sholat. Nggak ada yang ketiga, udah sabar sholat. Karena sholat ini kunci. Tolong kita mau bergaul dimanapun, berteman dengan siapapun, sholat. Jangan main-main masalah sholat. Boleh kita omongin sama anak kita gitu boleh. Mata emak ini teralang jarak. Emak nggak tahu di balik dinding ente ngapain. Babi juga sama bilang, be. Tapi tolong sholat. Sholat yang bisa mencegah kamu dari keburukan. Jangan anggap remeh ya. Mati nggak nunggu tua. Mati nggak syarat sakit loh. Pokoknya kalau waktunya datang, biar kata yang muda, bahkan belum dikatakan muda, janin pun dalam kandungan bisa rontok. Ya, jangan dibilang lu udah tua lu entar sakit mati, belum tentu. Kang mandiin mai tua-tua dong. Yang dimandiin muda-muda. Ya kita yang mesti tahu. Ya jangan tenang-tenang aja, anak muda jangan tenang-tenang aja. Karena yang namanya kematian pasti dan kita disuruh mempersiapkan lah. Takut nggak takut ya pasti datang, mendingan persiapkan sekalian ya supaya dapat husnul khotimah nantinya insyaallah. Ustadz kan nggak gampang, emang nggak gampang. Maka di Masjid Cud Mutia ini melalui Masjid Talim Al-Hujjah kita bikin kegiatan kaya hati di tengah resesi ini. Kita pengen tetap memiliki optimisme apapun keadaan yang kita hadapi. Berarti kan kita berharap rezeki dari Allah. Rezeki jangan diidentikan dengan uang ya. Semua nikmat yang kita hayalkan sebagaimana Nabi sabdakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Ajmilu fit talab. Rezeki secara umum. Sesungguhnya di sisi Allah lah semua yang baik yang kalian inginkan. Dan tidak ada yang baik yang kalian inginkan yang adanya di sisi Allah itu kecuali bita'ah, kalian dapatkan dengan mentaati Allah. Ta'ah itu qanit, patuh.
Kita patuh kagak, nurut kagak sama Tuhan, pengennya diturutin mulu ya susah. Jangan sama Tuhan yang nggak berbanding sama orang tua aja. Orang tua pengen bantu kita, yang penting lu nurut sama gua, kan gitu. Nurut kagak, tapi orang tua suruh nurut sama dia ya ogah. Jangan bucin, jangan merongrong cinta dari orang tanpa alasan, jangan. Ya, buatlah orang tersenyum dengan apa yang kita mampu gitu loh. Ya, jangan sampai kita malah pengen diakui oleh orang. Karena hari gini kan dunia sosial media kan maksa kita bikin konten nyari follower, betul? Ya, tolong dong, lu lihat gue dong, follow gue dong, gitu loh bahasanya. Tolong dong lihat dong, tuh kan gue bagus pakai filter kan gitu ya. Setan udah gak nipu orang, sekarang handphone nipu orang. Setan nipu tetap, cuman handphone lebih dahsyat tipuannya. Insyaallah. Banyak tipu daya dengan sosial media. Akhirnya karena memang kita berbuat sesuatu bukan karena Allah, ketika kita punya masalah, Allah nggak turun. Padahal kalau semua ritual yang kita lakukan atau semua aktivitas lain yang kita lakukan lillah karena Allah, komitmen kita kan begitu setiap pagi dan petang. Kita bilang apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tolong, kalau memang ini lillahi rabbil alamin, lillah milik Allah, Rabb yang menciptakan alam dan aku bagian dari alam, maka aku serahkan semua kepada yang mencipta. Istirja kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih yang kita serahkan? Salat, udah pasti. Wa nusuki, sembelihan, mau Idul Adha, mau sembelihan yang tiap hari kita makan ayam, makan daging, pokoknya ya. Wa mahyaya, kehidupan kita secara umum. Wa mamati, kematian kita nanti. Tolong jangan buat yang lain, buat Allah saja. Kalau buat Allah saja nanti Allah yang tahu kita milik Allah, urusannya sama Allah dah. Rezeki nggak bakal ketuker. Saya kerja dagang lillah karena Allah. Ada orang yang ngebohongin dalam bisnis saya, Allah nggak diem, dibohongin di sini, diuntungin di sono. Saya lillah bantu kamu karena Allah ya. Ini saya bantu, tapi tolong pada waktunya nanti seperti yang dibuat janji antar kita nih, dibayar ya. Ternyata dia kabur, gak usah kesel, Allah nggak buta. Dibohongin satu, disenengin banyak, gitu loh. Kenapa? Karena memang Allah janji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk di atas muka bumi ini rezekinya urusan Allah. Nah, kalau sudah pakai bahasa rezekinya urusan Allah, berarti kita mesti tahu penyebab Allah turunkan rezekinya. Ketika orang tahu nama Allah Ar-Razzaq. Nah, kalau kita sudah tahu nama Allah Ar-Razzaq, maka tolong jangan pernah meminta rezeki dari selain Allah. Karena Allah yang punya nama Ar-Razzaq ini bilang, ana agnas syuraka'i anisirki. Aku ini Allah, sekutu, partner yang tidak suka disekutui, tidak suka kamu berpartner dengan yang lain. Kalau sekali kau katakan lillah, sampai kapanpun lillah, jangan lil yang lain gitu loh. Kalau buat Allah ya sudah, jangan buat yang lain. Nanti kalau kau berjumpa dengan masalah, urusan aku kata Allah. Udah tenang aja. Orang buta juga dapat rezeki. Lihat si kutung cakep rezekinya. Lihat orang yang pelok, cadel, sumbing atau nggak pandai berkata-kata, orang paham dia ngomong. Lihat tuh orang baru pindah ke luar negeri nggak ketemu bahasa, paham orang, ada bahasa isyarat. Kalau Allah yang ngatur nggak ada yang nggak mungkin. Lihat ya Allah Ustaz, dulu kita zaman masih muda aja Tat, jagain anak susah. Apalagi udah nggak muda kayak sekarang, gimana ya nih anak siapa yang jaga? Allah yang jaga, digerakin hatinya. Sekarang gantian anak jaga orang tua, digerakin hatinya sama Allah. Ya, kalau kita mikirin khawatir kalau tua nanti gimana, orang takut sama usia tua, akhirnya nggak baik lagi. Kita punya Allah, Allah yang maha mungkin, dan semuanya mungkin buat Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Nah Ustaz, kalau begitu
kita percaya deh nih bakal kayak hati. Mau di tengah resesi kayak gimana juga insya Allah Ustaz. Nah cakep nih, baru keluar rumus. Rumusnya apa Ustaz? Supaya tetap stabil, merasa kayak hati di tengah kondisi resesi yang beragam yang kita hadapi ini. Ulama kumpulin ini yang pertama, kata ulama, ya banyak-banyak istighfar dan bertobat, muhasabah diri. Karena keumuman dalil mengatakan kerusakan yang terjadi ulah tanganmu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di muka bumi, di laut dan di muka bumi ulah tangan manusia sendiri. Yang ngomong Allah nih, yang ciptain manusia, yang ciptain bumi. Jadi Allah lihat ini bumi kuciptakan bagus, sempurna. Dulu kan kalau dilihat tafsir dalam Quran itu ya, surat Al-Qiyamah kalau nggak salah ya, itu ketika awal Allah menciptakan bumi itu kan miring. Allah tancapkan gunung, lebih baik masih miring. Allah perintahkan malaikat menancapkan batangan-batangan emas, tegaklah bumi. Sehingga tambang itu membuat tegaknya bumi. Walaupun gunung meletus, bumi nggak goyang sama sekali. Ya. Cuma ya lihat kemari, itu emas, perak, tambang yang Allah tancapkan di bumi dikorek-korek sama orang. Yang tadinya nancep di bumi pindah ke gigi, pindah ke bingkai kacamata, ke jam tangan, ke cincin. Allah ciptain tuh emas buat bumi tegak, situ yang bikin bumi doyong lagi. Akhirnya macam-macam bencana kita lihat. Dulu gunung meletus nggak ngefek, kalau memang bumi masih kuat, paku buminya masih mantap lah. Ya, sekarang jangan kata tambang, pohon ditebang semua. Udah begitu pada bingung, ya Allah kenapa kau berikan kami gempa bumi? Ya kalau Tuhan bisa nyaut tahun udah nyaut dah. Yang bikin sendiri kan itu. Bima kasabat aydin nas, ulah tangan kalian. Ulah tangan kalian. Kalian yang mendatangkan kerusakan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Cuma ya manusia lihat, acap kali membuat banyak kesulitan. Cuma memang Allah juga tahu yang namanya manusia memang sifatnya merusak. Lakanud ingkar, lakanud ingkar. Udah tahu setan jangan diikuti, lu nurut. Udah tahu Tuhan perintahnya lakuin, larangannya jauhin, dibalik. Larangan dikerjain, perintah malah nggak diturutin. Manusia sifatnya ingkar manusia. Ya, mau bilang apa? Akhirnya pasti terjadi kerusakan kan? Pun Allah masih membentangkan tangannya di pagi hari dengan harapan ada orang yang berbuat dosa di malam hari datang minta ampun sama Allah. Allah bentangkan tangannya di malam hari. Allah berharap orang yang berbuat dosa di siang hari datang minta ampun sama Allah. Allah Ghafurur Rahim. Suruh banyak istighfar dan bertobat. Ya, insya Allah resesi yang kita hadapi akan hilang dengan sendirinya. Surat Nuh ayat 10 hingga 12, dalil nih, masuk dalil gitu nih. Surat Nuh ayat 10 sampai 12, Allah berfirman, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya, dikatakan bahwa Nabi Nuh, Rasul dan Nabi dan Rasul yang pertama, ya, yang Allah turunkan sebagai Rasul setelah Adam, Nabi itu ya. Nuh mengatakan kepada kaumnya yang berbuat kezaliman, fakultu, kata Nabi Nuh, aku berkata, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah sama Rabb yang menciptakan kalian. Kenapa? Karena Allah juga Rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Asal kamu mau bertobat, Allah siapkan ampunan. Begitu pula asal kau merutinkan keburukan, azab Allah pasti didatangkan. Minta ampun sama Rabb yang menciptakan kalian. Kenapa? Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu ghaffara, yang maha mengampuni. Kalau Allah dibilang innahu kana ghaffara, Allah jelaskan, pengen lihat aku maha pengampun. Ayat berikutnya tuh,
Yursilis sama alaikum midrara. Gara-gara aku ampunkan kamu, aku geser awan turun hujan, kata Allah. Gara-gara kamu minta ampun, ku ampunkan kamu, hujan turun. Dan kita tahu hujan itu kecil tapi manfaatnya besar. Ya, Allah turunkan hujan. Ini menandakan kalau hujan gak turun-turun, maksiat sudah merajalela. Di negeri Arab nggak hujan-hujan, tapi kalau istisqa turun langsung. Ya, Allah jadikan negeri Arab itu negeri di mana hujan diminta. Kita nggak minta, pegangan diri mau hujan, apalagi di Bogor, no. Tiap hari hujan. Saya bercanda sama orang rumah, dulu kalau keluar nggak pakai sendal, bakar kaki nih urusannya. Air di mana? Ya, padahal nanti kalau bicara hujan itu kan tempat yang mustajab untuk berdoa tuh hujan. Saat hujan turun, udah itu nikmat, masya Allah. Kenapa? Bersama dengan barokatuh minas sama, berkah dari langit. Itu yang pertama. Bukti Allah ampunkan kamu karena kamu minta ampun itu. Yursilis sama alaikum midraran. Allah turunkan hujan dengan menggeser awan. Yang kedua, hujan yang membawa nikmat apa? Yumditkum bi amwalin wa banin. Gara-gara hujan tersebut Allah tambahkan harta untukmu. Apa maksudnya punya harta? Jadi hewan ada yang dimakan tuh rumput, buah-buahan juga grow up-nya bagus. Ya, memang belum berbuah saat hujan. Nanti ketika musim panas datang, buah itu manis gitu loh. Kau jual daging hewan yang kau ternak, makan rumput tadi, atau buah-buahan yang kau panen itu kan yumditkum bi amwalin. Berarti Allah tambahkan harta untukmu. Wabanin, begitu pula anak, karena ekonomi sudah stabil, bikin anak pede. Sebenarnya sih nggak ngaruh juga, cuman kan manusia secara normal berpikirnya apa? Berani punya anak banyak kalau ekonomi stabil, betul? Ya, pola pikir yang salah. Kadang nggak ada urusan sama kita, rezeki urusan Allah. Ya. Jangan gara-gara kita nggak pede sama nilai yang kita miliki tiap bulan, takut punya anak. Anak-anak muda nikah, apa menunda punya anak? Ya, ngapain nikah kalau nggak ada tujuan punya anak? Ya. Kita spekulasi Pak, berani nanggung dosa bini Pak, dengan harapan Pak kita punya anak dari mereka Pak. Harapannya kan begitu. Ya, kecuali kalau memang qadar Allah nggak kasih anak, ya mau bilang apa? Tapi tetap jangan berhenti Pak, usaha terus Pak, gitu loh. Jangan pasrah. Kenapa? Karena manfaat pernikahan ya salah satunya Allah titipkan anak melalui pernikahan kita itu, dan aset dunia dan akhirat. Kalau kita meninggal, kita punya anak yang doain kita. Bahkan di surga nanti ada orang yang heran ketika dia dimuliakan dengan surga. Ya Rabbi mali hadhihi ya Rabb. Tuhan, ada apa nih kok aku dimuliakan dengan surga sementara aku banyak bikin dosa dulu di dunia. Istighfari waladik. Anakmu istighfar terus dulu. Ya, kita butuh. Kalau kita nggak ada anak, ya ponakan tuh anak. Intinya jangan sampai kita berhenti. Targetnya itu. Jangan cuma gara-gara nunggu ekonomi stabil baru punya anak. Ya enggak lah. Bahkan orang menikah saja kata Allah apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kalian fakir, nikahnya betul, Allah bikin kalian kaya. Ini Tuhan yang ngomong. Tapi gue enggak tahu, terus Tuhan jadi salah gitu. Anda yang punya masalah karena pernikahan Anda dipertanyakan bagusnya. Lawang nikah bukan bersyukur, minta jalan yang lurus, lu panggil dangdut. Subhanallah. Gara-gara tuh hiburan banyak orang maksiat di mana-mana. Harusnya pernikahan sakral, ada hal-hal negatif yang sifatnya talbis. Bini dipajang ngablak rambutnya, masya Allah. Alis dipalsuin, bulu mata pakai talang air. Gimana mau berkah tuh pernikahan, namanya talbis. Akad nikah tuh misakon golizo, ikatannya sama Allah. Gara-gara Anda menikah maksiat di mana-mana tuh. 3 hari 3 malam orang pada mabok gara-gara situ kawin tuh. Ya kalau udah begini jangan salahkan ayat. Ayat bilang iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau kamu miskin kawin jadi kaya. Allah nggak salah, cuma kok kenyataannya nggak talbis. Inna rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dia lakuin. Itu yang dimaksud. Teman saya tetap bagus rezekinya istidraj.
Jangan dibelain kalau salah, salah bilang salah gitu loh. Jangan dibilang tapi Allah baik, cuma nerima yang baik. Manalah mungkin sesuatu yang gak baik diberikan ke Allah untuk dapat kebaikan. Udah, jangan kayak panitia perayaan bid'ah gitu loh. Bikin spanduk gede ngelobi Tuhan. Mudah-mudahan dengan peringatan bid'ah ini Allah berikan berkah buat kita, amin. Amin. Kan spanduknya gede-gede tuh. Ini hayalan semu. Dia menyerahkan ritual ke Tuhan yang dia tidak kenal. Allah baik, cuma terima yang baik. Sama mama lari pakai baju renang gitu ya. Baju penyelam, bukan nggak tahu majelis taklim tentang wajibnya kerudung panjang karena An-Nur ayat 31 dalil. Tak kalau lari mah pakai kerudung penyelam lagi dah. Habis harapannya biar sehat. Allah yang menyehatkan, nama Allah Asy-Syafi. Manalah mungkin Allah yang menyehatkan ngasih sehat dengan cara yang haram. Dulu kita pegel bapak-bapak minum jamu pakai anggur pengen sehat, apaan anggur alkohol. Mana mungkin sehat dengan berobat dengan cara yang haram. Kirain sih bapak-bapak doang, emak-emak pelali culture. Masuk. Lagi demen lari sama jalan, abis statusnya kalau hari libur gini kakinya ketebak, OTW Gor, ketebak, OTW Monas. Oh emang bajunya innalillah, itu baju yang ditanyain dulu Ustaz, boleh gak berenang pakai baju ini dulu, nanya begitu tuh, pakai rok pendek, ya baju celana ketat dan lain-lain. Sekarang dipakai buat lari, subhanallah. Saya masih ingat kalau kakek saya ngomong, lu kalau lagi ada dangdutan, perempuan baju nggak baik joget-joget, jangan lu lihat, kenapa kayak itu monyet keri, kata dia bilang. Orang Betawi bilang monyet keri jangan dilihat. Orang monyet keri lari di mana-mana. Ya, nggak apa-apa kita kasih masukan ya, bukan nggak boleh lari. Abis gini lari dah, lari ya. Tapi yang syar'i. Abis kalau lari pakai baju pengajian, kan berat, bokok gitu kalau berangkat. Lagi emang sehat harus begitu kan, nggak juga gitu ya. Dulu mau orang lari paling di kebun komplek, ya, muter-muter di rumah, emang tanahnya gede, muter-muter di rumah. Nggak mahal, sekarang lari mahal. Kerudungnya lain, harganya branded, ya belum lagi kaosnya branded, bawahnya, sepatunya, waduh, kan main sama harganya. Kadang-kadang mereknya nggak dilepas, lari bumbunya krak. Semoga bakal saya pakai tan, kalau sepatu nggak ada kerokan baret 3 pinggirnya tan, ya baret 3, subhanallah. Ini kayak gini nih, ini orang nggak bener akidahnya. Dia ngayal sehat dengan cara yang haram, mana mungkin. Jadi kayak bapak-bapak pengen dapat rezeki yang halal, masuk PNS nyogok, pengen jadi pejabat nyogok, cemen ente ya. Ayo dong yang punya nilai. Lelaki itu emas, bergaul dengan semua logam gak bakal punya karat emas. Perempuan tuh mutiara, dimanapun terlindung dengan cangkang, dilepas pun diikat dengan perak dan emas. Itu nilai namanya gitu lah ya. Jangan kita paksa Tuhan untuk paham kita. Ini pola pikir liberal, sekuler tuh begitu gitu loh. Karena masa depan saya yang menentukan, tatu liberal loh. Kita udah punya masa depan lah, wong Tuhan sudah tentukan. Dalam kandungan ibu kita, masa depan kita sudah jelas. Kita cuma suruh ngejalanin takdir dengan sabar dan syukur. Jangan kita menganggap kita ini nggak punya masa depan. Punya, Allah yang maha tahu. Dan masa depan yang Allah janjikan baik buat kita insya Allah. Karena Allah mengatakan wa ma rabbuka bizolamil lil abid. Tuhan kalian tidak akan zolim dengan takdir kalian. Terserah Allah mau bikin kamu kaya atau miskin, terserah Allah. Allah yang tahu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya ukuran, punya mikdar. Dia mendingan kaya, malaikat lu bikin kaya dah. Tuh, kalau kaya rajin sedekah tuh. Lihat tuh, dia kalau kaya tuh. Oh, Masya Allah, semua orang kebagian tuh. Nah, ini mendingan miskin nih. Tuh. Dia kalau miskin temennya marbo, takmir tuh, lihat tuh. Bajunya syar'i kalau miskin, kaya dikit, ketat lagi.
Ya, Allah yang Maha tahu. Kita tinggal muhasabah aja. Disitulah para sahabat pertontonkan. Di mana Ali bin Abi Thalib itu kan orang yang diberikan sanad doa supaya minta kaya sama Allah kan Ali. Ikfini bihalalika an haramika waghni fadlik amman siwak. Doa pengen kaya kan itu. Tapi sanadnya ke Ali. Alinya miskin. Bukan Ali nggak mau baca, karena Ali tahu dirinya. Saya mau mendingan susah nge-fight. Seneng dikit lupa. Dia tahu diri. Kita juga mestinya begitu tuh. Ya kalau sudah tahu diri kan enak. Kalau kita nggak ngefek sama resesi. Yang penting apa? Kembalikan hukum asal. Aku tercipta untuk beribadah. Allah kasih seneng, alhamdulillah. Kenceng ibadah dah. Syukur-syukur makin kaya, makin tiap Jumat di Mekah. Ya aminin aja dulu, amin. Kapan ke urusan Tuhan tuh, Mbak? Ayo dong, ya. Kalau kita punya duit lebih, punya pesawat sendiri kan terserah kita. Ya wallahu a'lam bishawab. Begitu pula, kalaupun Allah kasih saya susah juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak bisa ibadah, ya Allah. Itu kan perkataan Nabi siapa? Nabi Ayub ya. Ambil semua nikmat yang kau berikan kepadaku, ambil. Tapi tolong jangan ambil lidah ini, ya Allah. Biarkan dia selalu memujimu, ya Allah. Tuh yang dia minta. Jadi ukuran dia bisa enggak ibadah. Karena kalau kita enggak ukur dengan ibadah, ya udah kasusnya mirip. Orang kalau sudah senang lupa sholat banyak. Zaman susah, masjid mana yang dia enggak datengin. Udah seneng sampai lupa jalanan ke masjid. Ada yang salah. Lagi susah, pengajian mana yang nggak dia datengin. Senang dikit, waduh, mall mana yang dia nggak tawafin. Betul. Mendadak sehat, nggak naik eskalator. Mama kuat amat sih, lagi nyari barang. Puter tuh ya. Suruh istighfar. Yumditkum bi amwalin wa banin. Allah kasih tambah harta, Allah banyakkan anak. Wa yaj'alakum jannat, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kalian inginkan. Wa yaj'alakum anhara, bahkan ku alirkan sungai untuk kalian, kata Allah. Itu karena apa? Istighfar, dan dia mau bertobat. Innahu kana ghafar, Allah Maha penerima tobat tersebut. Surat Hud ayat 52 juga sama. Hampir mirip, itu dalil kita untuk bisa tetap kaya dalam resesi yang seperti ini. Dalil surat Hud ayat 52 juga bisa dalil tuh. Ya, ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, summa tubu, kemudian bertobatlah. Jadi berawal dari istighfar kemudian tobat. Bukan tobat baru istighfar. Istighfar dulu baru tobat. Karena tobat ada pengkhususan beda. Istighfar dengan tobat beda. Kalau istighfar diidentikan dengan dosa kecil, ya, kalau tobat dosa besar. Summa tubu ilaih yursilis sama alaikum midraran, hampir mirip. Allah akan turunkan hujan, digeser tuh awan. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah tambah kekuatan fisik kamu. Orang yang gampang sakit, ringkik, suruh tobat, suruh istighfar. Enggak, kita enggak negatif thinking, emang dia mah pendosa, enggak. Karena dosa itu bikin lemah badan. Dosa bikin lemah badan. Nah, kita mesti pegang prinsip nih, Pak nih. Kalau ada preman sama orang tua durhaka, kelihatan kekerjangan, takut, Pak, lemah. Lemah. Cuma gertak sambel, kita kurang gaul, gemeter duluan kalau dibentak gitu loh. Hari gini jagoan itu cuma modal gondrongin rambut, Pak, pengen dibilang preman, bukan pinter berantem kayak orang dulu. Hari gini cuma modal tato badan biar dibilang orang hebat. Dari zaman Nabi dulu yang bertato perempuan. Ini mental, Pak, dalam bermuamalah gitu. Kalau di lapangan tuh ketemu yang begini, jangan takut. Gertak sabul, Al Quran bilang begitu. Kitanya banyak istighfar. Yang bikin kita ciut gampang takut karena dosa yang bejibun. Bayangin kalau mati masuk neraka, drop kita. Drop kita. Tapi kalau orang banyak istighfar, banyak bertobat,
tenang jiwanya, nggak ada yang ditakutin. Paling resikonya mati, begitu, enteng aja. Masya Allah. Ini yang kadang-kadang kurang dibahas. Kita kurang kuat mental. Orang Islam punya Tuhan Allah, emang modal pas-pasan, manajemen lagi belajar, bersaing sama Babaliong takut. 9 cacing. Mereka punya modal, mereka punya manajemen, kita punya Allah. Itu prinsip, Pak. Pejuang-pejuang kita dulu begitu ngadepin Belanda, kalah manajemen, Pak. VOC tahu sendiri manajemennya. Salah satu negara yang sukses sebelum tahun abad ke-18 ya Portugal, Belanda, dan beberapa Romawi, ada beberapa tempat ya. Manajemennya bagus, mereka bisa bikin bangunan-bangunan yang kita belum bangun, mereka udah. Tapi kita menang, bambu runcing bisa ngusir penjajah. Karena kita punya mental dan siap untuk menang gitu loh. Nah sekarang kok senjata canggih malah gandeng penjajah. Nah ini sudah salah, kaprah, sudah salah. Kenapa? Karena zaman dulu majelis ilmu itu laki semua isinya, Pak. Silakan buka sejarah. Dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiut tabiun, zaman ulama-ulama sebelum kemerdekaan, majelis ilmu tuh laki isinya. Ya, sekarang ya karena laki-laki dituntut punya nilai lumayan oleh istri, terpaksa penuhnya di kantor dan di pasar. Jujur majelis taklim sekarang banyakkan perempuan. Ada perempuan lebih dominan dalam keagamaan. Udah mulai efek buruknya apa? Rumah tangga baik yang gak awet. Kenapa? Karena memang udah bukan laki yang jadi guru buat bini, bini jadi guru buat laki. Cara ngomongnya ya menimbulkan lelaki panas, akhirnya ada RT lah, inilah itulah, tumpang tindih. Udah, intinya kalau udah nggak di jalurnya, nuwallihi ma tawalla wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kalau sudah nggak di jalurnya, dia ikutin yang dia bukan ikuti yang Rasul ajarkan, yang orang beriman kerjain, yang dia ikutin yang orang beriman nggak lakuin. Allah yang bilang nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Udah, kalau Allah sudah palingkan, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah hinakan, siapa yang bisa kasih hidayah? Gak ada sudah. Ini kita mesti berubah kalau sudah begini. Gimana caranya supaya kita betul-betul diberikan nikmat oleh Allah? Allah yang mengatakan, kata Allah, wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Allah akan tambah kekuatan badan kalian. Wala tatawallau mujrimin, dan tolong jangan berpaling dengan berbuat dosa. Insya Allah kita kuat. Sahabat-sahabat Nabi badannya kecil kayak kuda Arab, lawannya kuda Eropa, tetap aja menang. Lawang memang layak untuk diberikan kekuatan oleh Allah, anugerah. Ya. Ini aki-aki tua bongkok jalan dituntun, masya Allah, bangun pagi ke masjid, yang nuntun bangunnya habis duha. Ini yang kuat siapa sebenarnya? Ini orang-orang tua ini udah gerayak geruyuk, udah pada nggak kerja, pada pensiun. Anak muda masih gelendotan di pundak emak, mak, rokok mak, jajan mak. Yang kuat siapa ini sebenarnya gitu loh? Kita lupa kalau efek buruk dari perbuatan kita sudah kita rasakan. Kita nggak muhasabah, kita nggak bermuhasabah. Jadi aneh. Agama cuma jadi hiporia. Agama bukan lagi tuntunan, cuma tontonan yang nggak menuntun. Tren-trenan, musim-musiman. Difasilitasi lagi dengan sosial media. Terjebak dalam peradaban palsu. Hari ini kita sudah nggak perlu ngeliat orang tua kita dulu, cukup ngeliat handphone, semua sampel ada di situ. Itu peradaban palsu. Ya, peradaban palsu. Ini anak-anak muda bisa berbarengan, semua demen lari, di seluruh dunia demen lari. Semua tempat orang lari, jalan-jalan semuanya. Kenapa? Dibikin peradaban palsu dan bajunya mirip semua. Ini lagi tren lagi, semua padel semua. Ini bisa kayak pakai periwitan, bisa langsung gitu. Karena dibuat tontonan. Baju yang ditiru pun baju orang-orang di luar negeri, bukan di sini. Dipakai di sini ya masuk angin. Tontonan begitu, tontonan.
Ya, anak-anak muda begitu. Di beberapa negeri-negeri sekuler, Quran dibaca buat ngevlog, buat membuat sebuah konten. Ya, pakai dandan rapi, kemudian sambil gini ngaji, ya jadi ada followernya gitu ya. Kita nular semua. Udah berubah fungsi sudah. Ibu-ibu nonton sinetron, lihat masalah rumah tangga yang konflik gitu ya. Jangan-jangan suamiku begini, suamiku itu sinetron Turki, ibu tinggal di Poncol Senen, subhanallah, udah nggak nyambung. Jangan-jangan dia begini, itu orang di Korea, ibu pojokan Manggarai, betul. Itu tuh tontonan-tontonan yang menuntun tuh yang bahaya tuh. Kita udah nggak muhafazu ala qadimis sholi wal jadidil aslah. Kita udah nggak kayak orang dulu yang lihat orang dulu tuh pernah hidup, kita simpulkan buat kebaikan yang akan datang. Hari gini mantu sama mertua jadi nggak akur, kenapa? Mertua ngingetin, anak lu sakit neng, iya mak, nih bebekin daun ini daun itu gitu orang dulu kan. Ah mama ngaco tuh orang dulu mak. Ya kan orang dulu orang sekarang sama orang kan gitu. Enggak, mesti di googling gitu mak, kata Google obatnya ini. Maknya kalah sama Google. Dulu nama anak pada Setiawan, daun saga lo kasih daun saga kata gitu. Daun saga apa sih pak? Ada aja itu orang dulu. Nah kan bibir orang dulu, bibir orang sekarang mirip gitu. Beda aja nih. Astagfirullahaladzim. Orang tua kalah udah. Orang nanya alamat udah pokoknya sama Google Map aja dah, udah pasti dah. Belok kiri. Udah gak ada insya Allah, udah mantep aja udah ya. Google salah dibenerin aja sama dia. Padahal Google suka salah loh, kita suka dilempar-lempar sama dia tuh. Udah malas nanya orang. Ya akhirnya kita nggak berinteraksi, udah nggak ada kebaikan sama sekali sudah. Say hello juga via WA, senyum juga pakai emot gitu ya. Udah nggak senyum beneran udah. Mak-mak dulu demen sama lakinya tuh, mantan pacar itu gara-gara dikasih kembang beneran, betul. Anak sekarang apa kegila-gila laki dikasih kembang emot. Lu nggak demen sama dia neng? Baik banget mak, aku dikasih kembang mana? Tuh itu emot bukan kembang. Nggak tahu nih memang sosial media nih, Allahu Akbar. Hati-hati ya, game over loh. Ya, mendadak mati nih, bahaya nih. Game over kajian kita ntar siang menjelang zuhur tuh, online sih insyaallah ya. Game over judulnya. Kita keenakan sama dunia, atau-taunya malaikat maut datang, nasib. Karena kan nggak ada yang jamin umur kita sampai besok. Ya, kita mesti yakin bahwa kematian bisa datang kapan saja. Harusnya kita pun bisa bersabar, bersyukur kapan saja, harusnya begitu ya. No komplain lah. Masya Allah. Tegas banget tuh, tegas banget. Orang mendekatan begitu. Kata Allah, Allah janji selama kau tidak tatawalau mujrimin, selama kau tidak berpaling dengan berdosa sama Allah. Karena memang ada riwayat yang mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu akan terus diberikan sampai kalian yang berpaling dari Allah. Sampai kapan Allah sayang sama kamu? Ya sampai kamu menghentikan ibadah kamu sama Allah. Sampai kapan Allah ampunkan kamu? Sampai kamu malu minta ampun sama Allah, kata Rasul gitu. Karena Allah itu tergantung hambanya. Allah bisa berlipat-lipat kebaikannya buat hambanya. Itu yang pertama, tolong istighfar, tolong bertobat. Ya. Kalau kita pengen ngadepin resesi yang membuat kita terganggu ini, atau berasa tetap kaya gitu ya, kaya dalam artian punya solusi lah. Karena orang dikatakan kaya karena nyaris setiap masalah punya jawaban. Yang kedua, tolong jangan sampai kita nggak bertakwa. Ya, saya urusan takwa tuh sampai saya pindah rumah ke masjid At-Taqwa, apa urusannya? Ya kalau takwa kan asal betul semua ibadah, ilmu yang dikedepankan membuat takwa kita itu kita miliki. Kenapa? Karena dengan ilmu semua ritual ibadah tuh ujungnya sama, la'allakum.
agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah. Aku suruh kalian syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua ritual. La'allakum tattaqun. Aku nggak diuntungkan, kata Allah, kalian yang diuntungkan. Karena aku nggak ada urusan sama hamba. Aku buat surga dan neraka. Neraka nggak pernah penuh. Surga pun bilang nggak pernah penuh. Bahkan ketika dimasukin neraka sama semua orang, neraka nanya, hal mim mazid, ada lagi gak yang lain? Ditantang sama neraka. Gak pernah neraka miring, sempit, orang duduk. Surga juga sama, muat. Kita yang butuh surga, kita yang butuh dijauhin dari neraka. Allah bilang ibadah. Dan kalau aku suruh kamu beribadah, bukan begitu saja nyuruhnya. Ba'asna fi kulli ummatin rasulan, sengaja aku utus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut tagut, untuk mengajarkan cara beribadah dan menjauhkan togut yang diibadahi selain Allah. Karena kalau tidak, manusia tidak kenal Allah, ibadahnya berantakan, dia bakal punya togut, Tuhan-Tuhan selain Allah. Tapi kalau ibadahnya bagus, togutnya hilang. Orang kalau ibadah kurang sama Allah, bos manggil, bos duluan ketimbang Tuhan. Siap dan no ajan, sholat, siap dan. Ya kan, kalau saya nggak datengin komandan, saya dihukum. Terus kalau Tuhan nggak ngukum situ, ya kan sholat gampang, masih panjang waktunya. Tuhan sudah bilang, fawailul lil musallin. Kalaupun kamu sholat tapi diulur, celaka, namanya hukuman. Allah kalau sudah hukum, hidup kamu ringsang. Punya duit kayak nggak punya duit, punya keluarga kayak nggak punya keluarga, ya, rumah ada ngayalnya glamping gitu ya, dapur punya, kitchen set rapi, kompor macam-macam, listrik, gas, macam-macam nggak ada semua. Tapi kok jajan mulu di rumah makan gitu loh, ngapain punya kompor kalau begitu? Bukan nggak boleh jajan, ini hidupnya ringsang, nggak jelas. Punya orang tua nggak yakin sama sukses, padahal kunci sukses ya di orang tua. Kita orang laki, apalagi kita nih orang laki nih. Ya, Bapak mau berapa kali kawin Pak, tetap orang tua nomor satu. Lain sama perempuan, kalau dia sudah kawin, suami nomor satu. Tujuannya apa? Dapat ridhonya Allah. Ridhonya Allah buat orang laki di ridho orang tua, ridhonya Allah di perempuan pada ridho suami. Nanti ibu kalau mau bisnis online ya, mau bermuamalah, arisan atau apa, kalau pengen bahagia, ya dapat ridhonya Allah dari ridho suami. Begitu pula kita orang laki Pak. Udah nggak ada lah istilah kata gunung tinggi nggak bisa kita daki, udah nggak ada. Nggak ada istilah kata bumi yang terhampar kita nggak bisa pijak, sudah nggak ada. Laut nggak bisa kita seberangi, nggak ada. Bisa, asal Allah ridho. Nah, ini cerdas-cerdas dalam masalah kayak begini kita. Sehingga kalau urusan ridhonya Allah, di ridho orang tua atau di ridho suami, wallahi wa in kunta alat tanur, kalaupun kalian di atas tungku yang mendidih, mereka manggil datengin. Laki-laki, ibu manggil, walaupun lagi penting tinggalin. Perempuan, sepenting apapun urusan, laki manggil tinggalin. Ini kunci sukses nih. Ya, jangan kita tentang. Ini gimana sih mau kaya dalam kondisi yang resesi kayak begini? Ya nggak bisa. Lawang Tuhan yang membuat kita kaya. Karena kita jauh dari syariat. Gimana kita mau kaya? Gimana kita mau sampai ke pelabuhan naik kapal aja kagak? Gimana mau sampai ke tujuan kaki diam di tempat? Nggak mungkin. Saya sering bilang, manalah mungkin sampan sampai ke pelabuhan kalau dayung tak di kayu. Ya nggak ada usaha lah. Cuma modal menjada wajada itu mah cuma apa, retorika ucapan, cuma orasi. Allahu Akbar, kita mesti merdeka. Allahu Akbar sama orang tua ya, yang rapi hubungan. Oh, kalau di jihad demo bawa bendera sama mertua yang akur. Merdeka itu atas berkat rahmat Allah,
Rahmat Allah nggak mungkin datang ke orang yang durhaka. Rahmat Allah tuh umum, kerjaan gampang, rezeki lancar, hidup sehat tuh rahmat. Itu semua nggak mungkin kalian dapatkan kalau kalian nggak bagus hubungan sama Allah, sama orang tua kita. Lelaki datang ke Rasul, badannya gede, tegak tinggi, bawa panah, bawa pedang kiri kanan pinggang, di atas kuda yang gagah. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad bersamamu. Itu perang-perang Tabuk lagi, perang paceklik. Lagi krisis prajurit, butuh prajurit. Ini orang gak layak tolak, badannya keker, pedang kiri kanan, busur membelah badannya. Naik kuda. Izinkan aku perang bersamamu ya Rasul. Kata Nabi, boleh. Tapi tolong, waktu kamu kemari, orang tua kamu sedih atau senang? Sedih sih, balik, senengin dulu, baru kemari lagi. Karena nggak mungkin rahmat Allah datang ke orang yang membuat sakit hati orang tua. Aneh bu, kalau ibu nih pengen ke surga, anak-anak ke surga bareng suami yang nggak akur sama orang tua, aneh. Bukan lelaki khiar, aneh sekali. Ya kalau laki-laki dapat perempuan yang nggak bagus agama, ya bakti dia ke suami, bakti dia ke orang tua agak aman. Laki-laki nih bu, ibu bisa tenang berumah tangga sama laki yang kagak sholat, surganya digelodok. Gitu loh. Kalau surganya surga Allah, nggak bisa orang nggak sholat masuk ke surga, nggak bisa. Nggak dapat itu orang tua yang nggak bisa. Nggak bagus hubungan sama perempuan yang dia punya. Siapa perempuan yang dia punya? Ibunya, adik kakak perempuannya, istrinya, anak perempuannya. Khiyar, laki yang baik dengan perempuan-perempuan itu. Coba mulai dikritisi coba. Begitu pula bapak ingetin ibu, ini kayaknya rezeki kok nggak ngembang-ngembang, kenapa? Karena kunci rezeki seorang suami itu syukurnya seorang istri. Bisa gak nerima takdir kalau memang suami dapatnya segitu? Jangan kayak pendaringan bolong, jangan kayak haddakoh. Haddakoh itu sifat perempuan yang kayak pendaringan bolong. Dimasukin berapa aja kurang aja gitu loh. Lo tau lakinya PNS, nongkrongnya di kafe, ngopinya 30 ke 50 ke bisa. Emang kecil 30 k, ya 30 k apa 03 30.000 betul. Hari gini kan teknik dagang begitu. Ibu berasa gak kalau lagi umroh di Mekah? Kayaknya enteng belanja 7 real, 10 real betul. Karena nggak ada 00 lagi di belakangnya. Di negeri kita lagi dibikin tuh sekarang begitu. Nggak pakai 0 banyak supaya orang jajan gampang. Oh itu cuma 25k, 30k gitu loh. Nah kalau sekali minum 30k rutin tiap hari, sebulan 900.000 urusan ngopi doang. Belum nasi goreng 65k, betul saudara. Ini sebulan urusan jajan doang bisa 4 juta. Kerja PNS bohong kalau nggak korupsi. Ini kayak gini nih ya. Jadi kita kayak orang miskin di tengah negeri yang kaya ini. Negeri kita kaya banget jamaah, ya Allah. Ustadz Subhan nih keliling kemana-mana pakai motor dari 0 km Aceh sampai Papua sana. Ya subhanallah, ini negeri kaya banget. Apa yang nggak ada? Cuma ya kata ulama, kita jadi bangsa yang kayak ayam mati di lumbung. Bukan nggak ada padi yang dimakan, cuma bingung jadiin padi jadi beras kemudian dimasak, nggak ngerti kita. Aneh negeri yang kaya kok orangnya miskin. Negeri yang dimana-mana pipa ditancap muncrat air beli. Orang-orang keder semua. Yuk kita kumpulin duit yuk kita bagi sembako. Kasihnya ke petani yang nanam beras. Petani disedekahin beras, tahun dia yang nanam. Orang keder semua bener-bener. Aneh aja kita nih, aneh banget, aneh betul-betul aneh. Sampai ada manajemen fakir miskin, ada di kita manajemen fakir miskin tuh. Kita kalau butuh anak yatim nanti ada manajemennya. Butuh berapa anak yatim? Butuh berapa orang susah? Segitunya. Innalillah. Anak-anak muda begitu, tanahnya subur jadi silverman. Ini di lampu merah, di begini aja. Macul ngapa jadi begini sih? Negeri subur dia pada ngamen, subhanallah. Dijadikan pagi ini indah, ini mataharinya indah banget tuh pagi ini loh. Jadi saya keluar 6:30 dari rumah, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Lihat anak muda pada merem, bagaimana mau guling. Atur dunia dari balik selimut. Ya gimana mau maju kita kalau begitu?
Yang kumpul di masjid orang-orang tua, anak muda pada molor semua. Kalau kita kan bentar lagi pada game over. Beberapa lagi. Ini generasi berikutnya pada kemana? Ya, ini yang kayak gini nih yang ya Rob, ya, kalau kita kurang-kurang istighfar betul, pengen pindah warga negara betul-betul ya. Cuma kan kita nggak boleh gitu, jangan terus jadi mundur sama negeri sendiri cuma gara-gara ujian kayak gini. Kalau perlu timbulkan cinta kita ke negeri kita. Oh berarti ini mesti ada metode untuk merubah semuanya nih. Nggak bisa. Kalau kita nggak mau bangkit, nggak mau berubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mungkin merubah satu kaum sebelum tiap orangnya mau merubah dirinya masing-masing. Ayo dong. Masjid bikin nyaman orang sholat, bikin nyaman orang di masjid. WC-nya rapiin, jangan WC rumah bagus, WC masjid berantakan. Rumah Tuhan nih. Kita kalah sama orang-orang Hindu di Bali. Puranya mewah, rumahnya nggak bagus. Kita rumah kita bagus, masjidnya subhanallah. Lagi di Menteng, rumah mewah. Masjidnya ayo dong, cut ya butuh bantuan. Jangan nunggu digebrak-gebrak dulu. Rumah kita bisa berapa kali ganti cat setahun, betul? Ini masjid nggak ganti-ganti cat udah lama, betul? Rumah Tuhan, nggak malu orang Menteng, subhanallah. Ayo dong, gitu loh, supaya orang nyaman. Kan Nabi yang bilang, warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, yang Allah bakal lindungi ketika tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya gimana orang mau terikat dengan masjid kalau masjid nggak bikin nyaman? Udah saatnya sedikit ilmiah kita berpikir gitu loh. Karena Allah tergantung hambanya. Lah kalau hubungan kita sama Tuhan kayak hubungan sama ambulan mah gimana mau sukses? Kalau penting doang nanya Tuhan. Selesai urusan selesai sama Tuhan. Ya nggak bisa. Ayo teman-teman yang mampu bantu rumah-rumah ibadah, bikin nyaman. UMKM rapiin, boleh pada ngamen, boleh pada di sini, asal sholat di masjid tegas. Ini mah kadang-kadang wah giliran ajan yang nongkrong, yang sholat, gimana sih? Ya, kayak begini Tuhan jadi nggak ngerubah kita. Ya, Tuhan nggak ngerubah kita. Kenapa? Karena nggak ada usaha kita berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah yang bilang tuh, tidak ada perubahan sebelum tiap orang mau merubah dirinya masing-masing. Nah, takwa itu penting. Saya sering bilang, orang kalau sudah bagus ibadah, dia jadi orang yang bertakwa. Kalau dia sudah bertakwa, kemungkinan tuh 3 diberikan makhrajan, jalan keluar dalam permasalahan. Resesi kan masalah, betul? Resesi. Kita punya makhrajan, punya solusi. Ya, kita punya yusron, kemudahan. Resesi itu masalah, apalagi ekonomi, kesulitan. Tapi kan yusron, kemudahan. Dalam kesulitan kita bisa survive. Dulu Belanda geleng pala. Oh, dihabisin sama Belanda sungai. Orang nggak bisa ngalirin sawah, semua digiring ke pasar sama VOC dulu. Cuma orang kita, jangan kata beras, nggak ada beras pun kita bisa makan apa namanya singkong. Nggak ada singkong pun kita bisa makan nasi jagung dulu. Belanda mah geleng pala. Dilarang makan nangka masih ada gori, betul. Dilarang makan gori ada babal, betul. Negeri kita mah apa nggak bisa dikunyah. Belanda pikir ubi cuma putih, ada yang kuning, ada yang ungu, betul? Ada ubi merah. Di negeri nggak bisa dipatahin. 350 tahun putus asa tuh Belanda. Putus asa, negeri ini merdeka sudah. Nah, sekarang mempertahankannya kita nggak sanggup. Ternyata baru tahu sekarang musuh kita bukan Belanda. Musuh kita bukan penjajah asing. Musuh kita antara kita dengan orang asing tuh. Belanda itu Denles bikin apa jalanan kereta itu bukan nggak bayar orang kerja, walaupun dibilang kerja paksa bayar, cuma duitnya nggak nyampe ke yang kerja, mandor semua kaya. Mirip sekarang mirip. Pemerintah nurunin dana, nurunin antara pemerintah dengan rakyat nih biang kerok semua nih.
Jadi rakyatnya dibikin bodoh, rakyatnya nggak mau belajar. Ya, udah. Maka saya sering bilang, musuh kita bukan pemerintah. Pemerintah adalah tempat kita untuk berbakti. Karena perintah Allah, atiullaha wa ati rasul ulil amri. Taat sama Allah, sama Rasul, sama pemimpin. Wajib kita taat. Ya. Musuh kita ini orang-orang yang punya kepentingan negatif. Pengusaha-pengusaha riba, tuh musuh kita tuh. Kalau Ustadz ngomongin tentang riba, mereka yang kebingungan. Kalau rakyat semua tahu riba itu haram, bank-bank kita gulung tikar. Pinjol-pinjol kita gulung tikar nih kalau begini nih. Gade ini, gade itu, pinggir jalan nih, bisa gulung tikar nih. Wah, ini Ustadz bisa kita bekuin nih. Musuh-musuh kita itu orang-orang yang suka sekali menjual perempuan dengan bahasa prostitusi. Kalau perempuan semua tahu haram yang diekspos di sosial media, nggak ada lagi iklan dengan perempuan gulung tikar produk. Wah, bahaya itu Ustaz. Akhirnya semua Indonesia pakai kerudung lagi nanti. Wah, ngeri nih. Musuh-musuh kita tuh penjual narkoba. Mereka kuat banget cakarnya. MUI bilang minuman keras haram. Di airport semua dagang bebas. Kuat mereka. Yahudi kuat banget mereka. Kita udah bilang nih produk Yahudi tetap aja dagang, kagak ngaruh. Kuat mereka. Masya Allah. Seandainya semua orang Islam paham, makanya kalau udah bahasa begini, waduh, ini saya udah sebulan lebih nih sosial media nih di ban, jadi kita nggak ada live IG. Karena mereka takut sekali kalau kita pandaikan masyarakat. Hingga kita rujukan ke YouTube. Jadi teman-teman yang nanya, Ustadz kok nggak live IG, YouTube. Di YouTube aja. Ya, dan IG kita lagi di ban. Karena khawatir sekali membuat rakyat pinter membantu pemerintah. Musuh kita ini mafia-mafia, para pecundang yang nggak berani man to man gitu loh. Belakang layar, musuh-musuh ghostingan begini. Jangan. Ini Masjid Cut Mutia sentral tengah-tengah nih. Mesti anak-anak muda kumpul di sini. Kita didik dengan bahasa yang baik buat generasi berikutnya gitu loh. Karena kita ini orang-orang tua, generasi lawas, generasi siaran niaga, betul. Generasi unyil dan lain-lainnya yang sudah lawas. Anak-anak mudanya, jujur loh, saya datang kemarin saya sedih sini. Mananya anak muda lawas-lawas semua, betul. Anak muda repot sama lari-lari, tahu pada ngapain itu? Bukan nggak boleh, ayo boleh. Prinsip kita al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat di badan yang sehat. Bukan min sana in corpore sano, itu paham Romawi, beda lagi. Ayo yang sehat buat ibadah gitu loh. Masya Allah. Ya, orang tua semua perempuan pada hadir. Yang muda-muda pada tiktokan, modal monyong, modal gini. Ya Rob, Masya Allah. Yang ditiru Korea, Cino yang ditiru semua. Kalau dia mah pakai rok pendek emang jelek, subhanallah. Kalau nggak gitu nggak ada yang dilihat. Kamu cakep, tutup gitu. Jangan niru-niru yang enggak. Yang jelek-jelek, yang aneh-aneh, yang lari-lari, yang rambutnya dimerahin, dia jelek. Kalau nggak gitu nggak ada yang lihat. Kalian cantik, nggak perlu gitu juga orang banyak yang lihat gitu loh. Heran, ini trennya dibuin begitu. Ya, tontonan dulu India, kemudian Turki, sekarang Korea, abis semua orang niru apa yang dilihat. Ini ya harus diceritain karena kita bahas tentang bagaimana tetap stabil dalam kondisi resesi kan. Ya, kalau nggak kita nggak ngomong kayak begini ya, mesti diingetin sama anak muda. Ya, nah, ibumu, ayahmu bukan ibumu yang 20 tahun yang lalu. Nah. Lelah kami sudah. Cuma kami nggak pernah bilang lelah di hadapan kalian. Kami lelah. Kami belaga sehat buat kalian. Kami sakit melahirkan kamu, membesarkan kamu sakit. Menghadapi kamu kami sakit. Tapi tetap ceria di hadapan kalian. Kalian nggak tahu kami ini sudah lemah. Nah, ini tongkat estafet mesti kau terus karena jangan kau bilang mereka keluar bahagia, orang tua mau tidak, mereka lelah, mereka juga pengen istirahat. Mana kalian yang muda-muda mana gitu loh. Itu jangan sampai lelah. Maka saya pernah sampaikan di perjumpaan yang lampau, kalau selevel Nabi Yakub saja, Nabi dan Rasul, ketika mau meninggal, ini Nabi Yakub, babinya Nabi, engkongnya Nabi, anaknya Nabi Yusuf, keluarga Nabi ini, masih dia bilang ke anak-anaknya waktu mau meninggal, mata buduna mim ba'di, apa yang kalian sembah kalau ayahmu mati nanti.
Nabi, Rasul. Masa kita nggak pernah berpikir kayak begitu? Kumpulin anak-anak kita, nak, siapa yang kau sembah kalau ayahmu mati nanti, nak? Ayahmu masih hidup, ibumu masih hidup, nak. Subuh pun kamu tidak bisa bangun, nak. Siapa yang kau sembah nanti, nak? Kami masih hidup, antar saudara sudah berantem terus, nggak akur. Mama masih hidup, nak, kamu nggak pakai kerudung. Mama masih hidup, papamu masih hidup, kamu boncengan dengan yang bukan mahram. Warawiri sono sini, nak. Bagaimana kami wafat nanti, nak? Omongin begitu. Memang kenyataan seperti itu. Ini kita nggak khawatir, cuma disibukin oleh aktivitas yang bakal kita tinggalkan. Allahu Akbar. Nah, kalau kita bertakwa, Allah berikan solusi. Masalah pasti ada. Nah, baru yang ketiga nih, takwa itulah yang mendatangkan tawakal. Tawakal ini Allah pasti menjadi penjamin buat kita. Kalau Allah sudah jamin, miskin kita, resesi kita dengan ekonomi, miskinlah kita. Tapi Allah kasih kita kesabaran. Kesulitan nggak membuat kita ingkar. Kadal faqru ayakuna kufran, cuma kata-kata ulama. Kadang kefakiran mendekati kekufuran, betul terkadang. Tapi buat orang yang dekat sama Allah enggak. Terbukti kok. Banyakan masjid isinya orang-orang susah. Yang kaya lagi di luar, betul? Oh, jujur ada yang kaya, cuma kan tetap banyakan yang di luar, betul ya? Siapa bilang? Makanya kalau Allah sudah bersama kita, ya orang mau menzolimi ini kan para pengusaha-pengusaha kaya kan kayak main tenang aja mereka nih. Makanya saya yakin ini bukan Islam. Kalau mereka Islam, mereka punya rasa malu sama Allah. Kita berhadapan sama orang kafir. Makanya saya bilang tadi di awal, inilah akhul fakr li'ani Abdul Ghani. Jangan takut ngadepin 9 cacing yang non muslim itu. Ya, mereka punya uang, punya manajemen, tapi kita punya Allah. Harus berani kayak gitu kita aja. Jangan down, jangan, karena Allah bersama kita. Mereka aman, berbuat zolim, berbuat ini, mereka aman. Kenapa? Karena mereka nggak takut sama Allah. Ya, mereka nggak takut sama Allah. Pejabat-pejabat yang mencetak anak-anaknya untuk melanjutkan korupsinya, wallahi itu bukan Islam. Kalau orang Islam di hari tuanya malu dengan dosa di usia muda. Komunis ini basislah. Tarbis dalam persatuan mereka, gitulah. Ayo bismillah. Kita muhasabah diri untuk dapat kebaikan ke depan insyaallah. Suruh bertawakal. Allah yang bilang, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Karena aku jamin orang yang bertawakal menjadikan aku sebagai penjamin, fa huwa hasbuh. Allah bakal jamin dia. Kelihatannya ini makanan nggak menyehatkan, cuma lihat orang kampung jarang masuk rumah sakit. Lawang penyakit Allah yang bilang berhenti, jangan sakiti dia. La adwa, kata Nabi, nggak ada penyakit menular. Kita repot pakai masker, orang kampung kagak ada yang kena COVID yang pakai masker. Bukan berarti kita nggak hati-hati ya, tetap kita hati-hati. Cuman ini diingetin, lihat kalau Allah sudah bertindak, kadang yang rentan sakit pun malah sehat. Tuh orang-orang kampung, ya Allah, bayaran sekolah susah, vitamin anak juga kurang. Kalau kita foto-fotoin tuh makanan mereka, makanan kita orang kota beda. Tapi Masya Allah di kampung tuh anak jenius banyak banget yang beasiswa. Malah anak-anak kota yang makanannya bagus, uangnya cukup, kerjaannya madol mulu madol. Malah nggak masuk sekolah, malah kabur-kaburan. Lihat, ini kayak gini mudah-mudahan membuat kita ingat ya kita nggak pernah takut miskin dalam suasana resesi seperti ini. Asal kita dekat sama banyak istighfar, banyak bertobat, bagusin ibadah, jadi orang yang bertakwa. Punya 3 solusi, diberikan solusi makhrajan, diberikan kemudahan, diberikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Baru nanti kita bisa tawakal. Terserah ya Allah, mau dibikin susah kayak gimana juga, resesi ekonomi di negeri kami, tetap jumlah yang umroh sama yang haji nggak pernah kurang. Tetap aja pasar malam penuh pada belanja. Di negeri lagi susah, tetap aja orang buka kafe itu kopi dia bukan lagi 1.500, 30.000 masih laku.
Ya, karena Allah bikin kita mampu dan kita mesti yakin kita mampu karena Allah. Gitu ya. Ayo kita ngobrol panjang biar lebih luas lagi bahasannya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Gimana kita untuk bisa melakukan satu pemanggilan yang selama ini dunia itu sama-sama lagi hilang masalah-masalah yang ada sebagai seorang ibu dan seorang istri tapi hal ini bagaimana Ustaz? Terima kasih Iya, jawabannya kita bahas sejam setengah nih barusan Bu. Bagaimana menghadapi resesi, kan judul kita itu. Makanya Ustadz bilang sebenarnya kita nggak usah repot dengan yang kita lihat Bu, karena kita nggak pernah tahu abis ini apalagi yang kita lihat. Allah yang maha memberikan penglihatan tersebut kan. Tugas kita cuma 3 tadi Bu. Introspeksi, banyakin istighfar, banyakin taubat Bu. Asal istri tahu bahwa suami itu pintu sorga Bu, sejak awal nikah sampai sekarang Bu, yang dia tahu berbakti. Saya contohin kok di beberapa masjid. Orang dulu tuh contoh yang paling baik. Saya nggak suka nyontoh dari YouTube, sosial media nggak. Dari orang tua kita sendiri. Orang tua kita pada awet rumah tangganya. Kenapa? Karena buat istri orang-orang dulu nih, ibu-ibu orang dulu nih, suami itu segalanya. Ya, nggak akan pernah ada yang namanya meja kosong di rumah tangga orang dulu kalau pagi. Ya air putih ada, teh ada, kopi ada. Oh Masya Allah. Kita digedein di keluarga yang seperti itu. Yang gelas babi kita nggak boleh disenggol, piringnya nggak boleh dipakai, sendal apalagi, sepatu apalagi. Oh, ayah tuh sakral buat kita dulu. Kenapa? Ibu kita bikin tuh sakral. Berbaktinya Masya Allah. Kesel sih pegel ya namanya rumah tangga, pasti ada masalah. Cuma ujung-ujungnya ngalah, rela udah. Ya udah deh mau bilang apa habisnya, gitu kan? Nah, ini yang membuat dia betul-betul menjadi orang yang kuat bertahan Bu. Ya, jebolannya kita nih, seumur kita ini masih mau kumpul hari libur di masjid buat ngaji. Sementara anak-anak kita pada nggak ngumpul, kita nggak sehebat orang tua kita loh. Biar kata saya Ustadz, anak saya nggak ada yang kumpul di sini. Ya bukan kecil hati, ya Allah, Nabi juga begitu ujian ya kan. Cuma kita nggak berhenti ngadepin ujian. Maksud saya begitu. Jadi lihat orang-orang dulu Bu, dia tahu kewajiban dan dia tahu pekerjaan. Beda kerjaan dengan kewajiban. Kewajiban kita orang laki berbakti sama orang tua. Kerja lain lagi. Kalau lagi kerja orang tua panggil ya orang tua nomor 1 berbakti gitu. Ibu sudah nikah, kewajiban sama suami. Yang lain ya kerjaan. Di rumah ya kewajiban karena patuh dengan pasangan gitu ya. Nah tuh kayak gitu tolong diperhatiin tuh. Nah ketika kita menentang si laki durhaka sama orang tua, si bini durhaka sama suami, was-was hidupnya. Rata-rata orang laki hidupnya was-was sama orang tua nggak bagus hubungannya. Nggak bagus, koreksi coba deh. Orang-orang walaupun dia pengusaha, walaupun dia orang yang kerja dengan jabatan yang bagus, kalau sama orang tua nggak bagus, was-was. Ya, tapi hubungan sama orang tua tuh membuat kita makin mantep. Pejuang-pejuang dulu itu sama orang tua bagus hubungannya. Bahkan ditiru sama mafia-mafia itu, mafia-mafia Al Capone sama ibunya, Masya Allah. Kebiadabannya maksimal. Kenapa? Karena dia tenang dengan ruhnya ibunya itu gitu loh. Nah kita berbuat baik kok kita nggak nyaman sama orang tua, kita nggak bagus hubungan. Kalau bini ya ke suami, ibu nurut, ibu patuh selama suami nggak melanggar syariat, insya Allah jauh dari was-was Bu. Nggak usah khawatir, jangan bingung. Ya Allah dulu dia kerja aja kita kurang aja hawanya, sekarang dia pensiun mati deh. Enggak gitu,
Enggak gitu. Nanti ada jalannya. Allah dewasain anak kita, dia gantiin atau gimana cara Allah banyak ya. Intinya Bu, tolong pegang yang 3 tadi ya. Istighfar, bertobat, kemudian kritisi ketakwaan kita kepada Allah, sisanya bertawakal. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Siap. Iya, kalau yang namanya taubat itu diidentikan dengan sholat taubat 2 rakaat. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah yang tidak sholat sunnah yang tidak sholat sunnah yang tidak terhalang oleh waktu, ya. Itu sholat taubat salah satunya. Kapanpun dimanapun nggak ada halangan. Sholat taubat, ya, tubu ilallah taubatan nasuha, gitu ya, masya Allah. Taib. Jadi kalau istighfar dosa kecil, kapanpun dimanapun dia beristighfar lah. Ini yang istighfar inilah yang membuat kita ini hilang dari dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa inilah yang menghalangi bantuan Allah datang. Innar rajula la yurmu rizqa bidzambin yusibuh. Orang terhalang dari rezekinya karena maksiat yang dilakukan. Ya, ini yang mesti kita tekankan seperti itu. Taib. Ustaz, sekarang ini kan banyak yang tergiur dengan investasi online dan digital. Banyak di sosial media influencer yang mempromosikan investasi tersebut dengan iming-iming keuntungan. Apa yang tanya apa nih? Sebenarnya apa hukum investasi atau produk seperti itu? Imma syubhat, imma haram. Karena barangnya nggak jelas, bayul goror. Udah, jangan berbisnis online. Biasakan teknik dagangnya emas tuh ya dan biadin, ada barang ada uang, lebih aman gitu loh. Sementara kita tidak pernah lihat wujudnya online, haram, hukumnya nggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Kita harus taat kepada ulil amri. Jika pemerintah yang zalim yang berpihak kepada oligarki, pemerintah yang backing mafia-mafia malah dijalani oleh aparat oknum pemerintah sendiri, itu gimana Ustaz? Ya kalau kebijakannya melanggar Quran dan Sunnah kita nggak boleh patuh. Ada lanjutannya kok. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Tapi kalau pemerintah memang nyuruh kita berhenti lampu merah, nurut. Aku mau enggak, pemerintah zalim, merah bablas, nabrak urusannya gitu loh. Kalau memang kebijakannya melanggar, kita nggak boleh patuh. Tapi kalau kebijakannya nggak melanggar, ya memang jangan salahkan pemerintah. Yang bilang Sayyidina Ali, pengikut Ali dengar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya baik, Allah akan kasih pemimpin yang baik. Kadang rakyatnya durhaka sama orang tua, rakyatnya nggak mau ke masjid, rakyatnya bohong sama suami, rakyatnya jual diri, ya rakyatnya nyari follower. Pengen punya pemerintah yang baik, ngimpi di siang bolong. Imam tergantung makmum. Kalau makmumnya 10 juz, imamnya pasti 20 juz, nggak mungkin baru Iqra 2. Ini perkataan Ali ya, bukan saya ya. Sehingga saya tekankan sekali, ayo, kalau pengen punya pemimpin yang baik, yuk jadi rakyat yang baik. Jangan sibuk mengkritisi yang lain sebelum mengkritisi diri kita. Rumusnya apa? Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Nah kalau sekarang rakyatnya semua kantau, biong, nggak boleh ngeliat muka orang pengen geser ke ATM, DPR-nya mirip. Nggak boleh ngeliat rakyat majuan dikit, pajak, betul? Ditakut-takutin dah. Tanah kosong disita, coba gila digemurin, enggak cuma bercanda. Apa ini pemerintah begini gitu. Ya rakyatnya mirip, remeng soalnya gitu loh. Rakyatnya begitu, ngaji-ngaji sama mertua kagak akur. Subhanallah. Ya pemerintahnya mirip nanti ya. Rakyatnya begitu, istri sama suami ngelawan, orang anak sama orang tua durhaka. Ya sama nanti. Makanya kuncinya di kita. Suami tergantung istri. Kalau istrinya baik, Allah kasih pemimpin yang baik. Rakyat tergantung pemimpin. Rakyatnya baik, insya Allah pemimpinnya baik. Anarkis lah, kita kurang anarkis apa? Ini orang mau nyolong motor, belum sempat nyolong digebukin sampai mati. Nabinya siapa? Maling digebukin sampai mati. Nabinya siapa tanya? Kalau nabinya Muhammad, yang pasti maling potong tangan.
Ini orang nggak jadi maling dimatiin, nabinya siapa? Rakyat suka ngambil uang rakyat, rakyatnya ngejarah. Lah gimana sih? Ini berantakan, ini yang mesti kita islah ini. Ya, jadi ayo tumpang tindih ini masalah. Ya, kalau sudah gitu kita salahkan Tuhan. Tuhan nggak pernah salah ngasih takdir. Kitanya nggak paham dengan takdir tersebut. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh mencari nafkah uang di TikTok atau di IG Ustaz? Saran saya hindarilah, hindari. Ya. Ustadz pakai IG, Ustadz pakai itu, demi Allah nggak seperak pun saya ambil dari situ. Saya cuma butuh publikasi. Saya centang biru juga diingetin, tak centang biru apa itu blau? Saya bilang centang biru. Karena kita nggak cari follower, wallah demi Allah nggak seperak pun kita. Karena kita cuma butuh publikasi. Karena banyak teman-teman nih yang di luar kota, luar negeri, ini yang pengen nonton nggak ada ongkos kemari. Ya sosial media. Solusinya banyak nih kegiatan di Cut Mutia ini yang nobar di Singapura, di Kuwait, di Abu Dhabi, banyak yang nonton dari tadi. Sampai dakwah ya. Saran saya sih jangan biasakan nyari uang dari situ. Kenapa? Karena iklannya ini syubhat atau haram. Takutnya talbis. Udahlah, natural bisnis lah, lebih asik gitu loh, ya. Karena rezeki sudah ditentukan sama Allah. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya membeli barang KW seperti tas, jam dan lain-lain? Kalau KW diterjemahkannya adalah barang reject yang pabrik jual second, nggak apa-apa. Tapi kalau KW diterjemahkan memasukkan produk original, haram, nggak boleh. Saya nggak tahu KW-nya kemana arahnya nih. Kalau KW memang kualitas second, ya barang yang rusak pabrik jual dengan harga murah, nggak apa-apa. Pabriknya legal, melegalkan ya. Tapi kalau seandainya memang dibikin saingan, nah, kayak kita lihat biskuit di jalan di Cimanggis Raya di Bogor, Kongguan dan lain-lain. Depan pabriknya ada jualan res-resannya tuh. Boleh nggak? Boleh, orang dia tahu. Kecuali kalau dilarang nggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, depan rumah saya masjidnya kurang bagus, sama anak saya dibangun sebagus mungkin agar sholatnya nyaman, kurang lebih biaya sekian, tapi masjid suka bikin kegiatan yang enggak Ustadz, apa sia-sia untuk membangunnya? Enggak. Ibu besarkan anak dengan cinta, dengan agama, dia berdosa, ibu nggak berdosa. Mungkin satu waktu nanti rezeki halal anak ibu lah yang bakal ngembalikin tuh masjid jadi baik lagi insya Allah. Ya. Kita doain semoga Allah berikan yang terbaik buat masjid tersebut insya Allah. Ya, sama dengan Cut Mutia nih masjidnya. Allah jaga dengan manajemen yang baru nih, sehingga kajian sunnah tegak di sini kan. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, ayo kita sama-sama jaga nih masjid. Kita bangun apa nih yang kurang nih di masjid, dirapiin ya. Jangan nunggu takmir nginpoin. Kesannya kita kalau udah yang namanya agama nggak jauh dari serokan sama tromol gitu loh. Terinspirasi aja langsung datang, mau gak gini, mau gak gini. Ini di tengah kota banget nih gitu loh, dekat istana lagi, banyak tamu-tamu luar negeri datang. Masa kita nggak mau mencuat sedikit ya? Ayo dong, Bismillah, Bismillah, kita bisa bangun ini supaya orang nyaman, dirapihin masalah UMKM-nya nih supaya nggak tumpang tindih, orang jadi nggak nyaman. Kadang baru 2 suap, gojeng, lu nggak nyaman gitu ya. Coba dibikin manajemen yang bagus supaya orang nyaman insya Allah. Karena banyak masjid-masjid percontohan di beberapa tempat. Saya ada kajian rutin di Jogokarian di Jogja tuh, Masya Allah tuh. Itu masjid berkembang sampai punya hotel, punya lahan, punya ini, UMKM hidup semua. Boleh kita belajar. Gimana caranya tuh supaya nanti masjid nggak membebani, ya. Tapi kita yang memang tahu bagaimana terbebani oleh masjid tersebut. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya di luar materi Ustaz, apa benar kalau seorang istri ingin pergi ke satu kajian diharuskan dengan mahramnya? Mahram itu untuk keluar kota. Ya. Belajar wajib, merutinkannya sunnah. Sehingga jangan yang sunnah ini merusak hubungan dengan yang wajib dengan pasangan. Ini hal sepele sebenarnya. Tinggal ngomong secara umum aja. Pokoknya nanti kalau hari libur izinin dong, pengen ngaji di sini. Suami mana nggak ngizinin istrinya belajar, insya Allah. Ya, asal yang penting kewajiban nggak hilang. Jadi tiap hari keluar lakinya, enak lu ngapain sih keluar lu ngaji? Udah gitu kajiannya apa nggak pulang-pulang, kajian subuh lain, duha lain, habis johor lain. Tenangnya lagi ada asar lain.
Sampai maghrib dinanya temen, rumah kita mana sih? Awah, kejauhan, lama-lama mental. Boleh, tapi sewajarnya aja lah ya. Kalau memang udah keluar, tetap buat perempuan waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Ya, keluar buat belajar boleh, yang penting ngomong sama suami. Jadi intinya mahram itu diidentikan buat keluar kota, bukan dalam kota ya. Tapi bukan berarti kita bebas sendiri kemana-mana dalam kota, bukan ya. Kemahraman ke sana arahnya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah apabila kita sudah mengikuti kajian sunnah, mengikuti kajian di luar sunnah? Ngapain jadi begitu? Sama orang dari luar masjid mau ke masjid sholat nggak pakai kerudung, minjem kena sama takmir udah pakai innaka hamidum mazid, assalamualaikum, ngablak lagi, ngapain sholat? Orang kalau dia yang bener jangan berubah nggak bener lagi dong ya bahasanya dalam. Kalau memang dia pengen mengislah ya boleh-boleh aja, tapi kan dia juga baru belajar ya. Kalau baru belajar jangan talbis, jangan berkolaborasi dengan yang enggak, takutnya nggak kuat kaki kita nih, gampang goyang nantinya ya. Saran Ustadz sih memang kalau bisa fokus dia belajar. Nanti kalau udah kuat, hubungan pertemanan kita ini dengan teman-teman yang belum sunnah bisa kita dakwahi pelan-pelan insyaallah gitu ya. Ini yang udah kajian nih begini nih, kan masih banyak teman-teman di beberapa daerah kota nih yang belum tahu sunnah. Ajak, kalau ada kajian di sini ajak. Nanti solusinya sama Ustadz gini-gini. Atau mungkin gini deh, sekali-kali saya undang deh ke Bogor deh. Kita yuk kayak dulu lagi ya, pakai berapa bis kita jalan-jalan. Gantian saya yang nanti melayani ibu-ibu di sana, bapak-bapak Fadol ya. Siap kosongin bagasi mobil, saya isi singkong mau pisang nanti pulang dah ya. Ya nanti ini saya dengar dari panitia mau adakan pelesiran ke tempat Ustaz Subhan. Mangga ayo. Dulu kita pernah kayak gitu ya, beberapa bis kalau nggak salah tuh ya. Kita bikin lagi nanti insyaallah. Kalau bisa sebelum Ramadan lah ya, kita bisa soalnya nanti kita buktikan di bumi manapun kita berpijak, kita tegakkan syariat insyaallah ya. Itu aja bisa disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Doakan diri kita, keluarga kita. Doa ini masjid kita Cut Mutia semoga dijaga oleh Allah ya. Yuk kita bantu apapun yang diperlukan, kita maksimalkan tentunya. Dan doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Jadi rakyat yang baik supaya pemerintah jadi baik nanti ke depan insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.